Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran atau pengajian Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah kita mulai, mari bersama-sama membaca Asmaul Husna. Semoga apa yang kita hajatkan, yang kita mohon kepada Allah di bulan suci Ramadan ini dikabulkan dan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan difutuh akal pikiran kita dan hati kita. Amin. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah khususan ya insyaallah wa masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahi wa bihi bada'na walau 'abadna ghairahu la syaqina ya habbada rabban wa ubadina wa habbada Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnu ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'ajahum alaina tibqal ahaditsil lati rawaina fardudumullahumma khasirina Allahu ya Rahmanu ya Rahimu Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu Allahu ya Aliyyu ya Azimu la yanbaghi lil qawmi an ya'luna Allahu ya Latifu ya Alimu Allahu ya Raufu ya Hakimu Allahu ya Tawwabu ya Halimu Allahu ya Wahhabu ya Karimu Habnal ula waj'al khiyanat duna Allahu ya Maliku ya Mudiru Allahu ya Maliku ya Qadiru Allahu ya Maula wa ya Nasiru Allahu antal malikul kabiru Laisa idana laka mu'jizina Allahu ya Syakiru ya Syakuru Allahu ya Afu ya Ghafuru Allahu ya Alimu ya Khabiru Allahu ya Fattahu ya Basiru La tahrimanna fathakal mubina Allahu ya Zahiru ya Jalilu Allahu ya Batinu ya Wakilu Allahu ya Sadiqu ya Jamilu Allahu ya Hafidhu ya Kafilu Kun hafidhan lana wa kun mu'ina Allahu ya Ghani ya Hamidu Allahu ya Mughni wa ya Rashidu Allahu ya Mubdi'u ya Mu'idu Allahu ya Azizu ya Majidu Li'izzika tauhidu yashkuruna Allahu ya Qadiru ya Muqtadiru Allahu ya Qahiru ya Mu'akhiru Allahu ya Faqir
فاطر يا مصور الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العبيد الله يا دائم لا يموت الله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت قل ربنا وحشنا الحشين الله يا بسيط أنت الواسع الله يا قبيض أنت المانع الله يا خالق أنت الجميع الله يا خافض أنت الرافع ارفع معالينا لعليين الله ذو المعارج الرفيع الله يا وفي ويا سريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام السيد المطلق للأنام ارحم عبيدا لك عابدين الله يا أول أنت الوحيد الله يا آخر أنت الرشيد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا ماجد بفضلك أقبل على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال ما يريد إن دعاء لك قد رجعنا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البديع الباقي فلا ينعدم المحسن الوالي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفؤ لا والد لا ولد كفى العدا أن فقد أوذينا الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضار الله يا بارئ يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم الدين الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى الأعز التام دينه الحق والإسلام قيد له اللهم ناشئ الحكم الفرد ذو العرش الولي المعطي الجواد المنعم العادل العدل الصبور الأرحم مكن لنا بأرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت أسماؤك الحسان بها قرأنا بابك المسون الله يا خلق يا حبيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان السميع المجيب إنا دعوناك استجب آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Sekarang kita masih meneruskan bab tentang ziarah kubur. Yang kemarin, yang terakhir, kita berbicara bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menurut riwayat yang disampaikan oleh Imam Malik dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan kedatangan malaikat Jibril, kemudian berkata kepadanya, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi." Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu agar kamu datang ke kuburan Al-Baqi, atau ke kuburan atau ke penduduk Baqi, yaitu kuburan. Kemudian kamu mintakan ampun kepada mereka. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'a Al-Baqi. Kemudian Nabi datang ke Al-Baqi, ya. Kemudian berkata dan berdiri cukup lama sekali, kemudian berdoa 3 kali. Summa rafa'a yadayhi 3 marrat. Ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apakah ziarah kubur itu ada contohnya yang dilakukan oleh Nabi? Ada, yaitu riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Wa annaha radhiyallahu anha qalat lahu. Kemudian Aisyah berkata kepada Nabi, tanya Nabi apa yang Nabi lakukan. Kaifa, apa itu? Annaha radhiyallahu anha qalat lahu. Aisyah berkata kepada Nabi, bagaimana saya berkata kepada mereka penduduk kuburan itu. Faqala, Kanjeng Nabi kemudian bersabda menjawab apa yang disampaikan Aisyah, quli assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimin minkum wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi ketika saya datang ke kuburan itu, kemudian apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan kepada mereka penduduk kuburan? Kemudian Nabi mengatakan quli assalam. Yang pertama etikanya, adabnya adalah mengucapkan dan berdoa. Assalamualaikum itu kan berdoa kepada orang yang ditemui, semoga keselamatan, kawilujengan, ya, itu teruntuk kepada kalian semuanya, hai penduduk kuburan, dari orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan. Semoga Allah memberikan belas kasih kepada orang yang lebih dahulu tinggal di kuburan itu dan orang-orang yang datang kemudian. Inna insyaallah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kepada kalian semua. Ya. Ini yang kemarin kita sampaikan. Kita teruskan. Bal ruwiya an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna ziyaratal baqi'i kanat adatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha lafduha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral laili ilal baqi fayaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Balik ruwiya dan riwayatake an sayyidatina saking bendoro putri kita Aisyah radhiyallahu anha, radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha marang Aisyah, anna ziyaratal baqi istune ziarah ing kuburan kanat ana apa ziarah ana iku adatan dadi kebiasaan lin nabi marang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza utaiki lafdua lafadznya ziarah. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kanat lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral laili ilal baqi fayaqul.
Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama iku semangsane kanat ana apa lailatuha wengine ya wengine Aisyah. Tadi di malam ketika gilirannya di tempat rumahnya Aisyah. Min Rasulillah sanging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju iku metu medal metu sapa kanjeng Nabi akhiral laili ing akhir bengi ya akhir malam itu ya sebelum subuh ilal baqi imaran kuburan atau al baqi nama sebuah kuburan besar yang ada di Madinah. Fayaqulu mongko ngendika sapa kanjeng Nabi assalamu alaikum dar qaumin mu'minin. Assalamu tai keselamatan alaikum teruntuk kalian semuanya. Dar qaumin mu'minin ing omae kaum mukminin orang-orang mukmin. Wa atalan nekanikum marang sira kabeh ma barang tu'aduna kang den janjiake sapa sira kabeh wadan sesuk muajjaluna den tangguhake. Wa inna satuhne kita insyaallah insyaallah ngersake sapa Allah Gusti Allah bikum marang sira kabeh lahikuna nyusul sapa kita kabeh. Nah ini ketika Nabi Muhammad SAW riwayat Aisyah lagi ya. Riwayat Aisyah ketika Nabi malam hari itu pas gilirannya di rumahnya Aisyah. Kemudian Nabi datang ke Al-Baqi. Kullama kanat lailatuha min Rasulullah yakhruju keluar malam-malam itu di akhir malam keluar ke Al-Baqi. Kemudian berkata masuk ke Al-Baqi itu assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan. Selamatan tumrap sliramu kabeh ya kesejahteraan teruntuk kalian semuanya wahai penduduk kuburan dari orang-orang mukmin dan kalian akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berbuat baik nanti akan dijanjikan kebaikan. Kalau orang berbuat buruk nanti juga akan dijanjikan keburukannya tersebut. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, kami semuanya besok ya insyaallah akan menyusul kalian. Berarti kalian banyak sekali temannya di kuburan. Maka di kuburan kalau bagi Sayyidina Utsman bin Affan ya, memang di kuburan itu mengerikan. Utsman bin Affan kalau menceritakan kanjeng Nabi menceritakan tentang siksa kubur itu ya memang di kuburan itu sangat mengerikan. Berbeda kalau dengan di akhirat kelak kumpul semuanya orang-orang bareng. Di kuburan kata Utsman bin Affan kalau Nabi bercerita tentang siksa kubur, Utsman bin Affan itu orang yang zuhud, yang banyak amalnya, itu saja nangis ya. Kenapa kamu nangis ya Utsman? Iya, kalau di kuburan saya tidak ada temannya, seakan-akan tidak ada temannya satu persatu, walaupun itu semuanya itu satu perkampungan gitu. Seakan-akan tidak ada temannya, satu liang lahat dihuni oleh satu orang. Kalau besok di akhirat kelak saya masih bisa berteman, bercanda dengan yang lain, kumpul sekian banyak orang, enteng gitu. Makanya Utsman bin Affan paling mengerikan ketika mendapatkan cerita tentang siksa kubur. Allahumma ufir li ahli baqi'il gharqad. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma duh Gusti Allah, ighfir muga-muga ngapura sapa panjenengan li ahli baqi'il gharqad marang penduduk baqi kuburan yang disebut Baqi'il Gharqad itu adalah nama kuburan. Gharqad itu adalah nama sebuah pohon ya, sehingga ada pohon yang besar itu namanya ahli Baqi'il Gharqad. Jadi yang pertama adalah masuk membaca doa, salam, sama seperti ketemu dengan orang. Kalau kita ketemu dengan orang itu kan salam ya. Assalamualaikum ketemu.
Kecuali ketemu dengan pohon asem yang besar, assalamualaikum ya pohon asem, nggak ada. Sehingga seakan-akan masih manusiawi, dimanusiakan, dihidupkan kembali. Bukan orang yang mati, tapi ruhnya masih tetap hidup dan mereka bisa menjawab. Cuman tidak dengar. Mereka menjawab, kita tidak dengar. Karena berbeda alam. Wa amma ziyaratul mu'minina lil quburi fi ahdi sallallahu alaihi wasallam ta'limuhu lahum kaifa yazuruna fasma' syai'an mimma yadullu ala dhalika. Wa amma ziyaratul mu'minin anapun tawi ziarah orang-orang mukmin lil quburi marang kuburan fi ahdi ing dalam mangsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuhu lan ngajari, ya, anggone ngajari Kanjeng Nabi lahum terhadap mereka para sahabat kaifa yazuruna, kaifa itu halik yazuruna ziarah sapa mereka semuanya, fasma' syai'an mimma yadullu ala dzalika, fasma' maka rungokno sesuatu mimma yadullu mimma saka barang yadullu kang nuduhake apa ma ala dzalika ing atase keterangan mengenai ziarah kubur. Nek kowe ora percaya apa maksudne Kanjeng Nabi ora ana ziarah kubur, ana. Apa maksane sapa contone tadi ziarah Kanjeng Nabi pada waktu malam-malam dari rumah Aisyah, diceritakan oleh Aisyah. Apa pada masanya sahabat tidak ada ziarah kubur? Ada. Maka dengarkan beberapa hadis ini yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat yang sahih, itu bisa Anda dengarkan di sini. Jangan sampai kemudian ujuk-ujuk belum pernah mempelajari tentang berbagai macam yang berkaitan dengan hukum ziarah kubur, dianggap buku ziarah kubur tidak ada dalilnya, tidak ada hukumnya musyrik, dianggap nyembah kuburan dan seterusnya. Ziarah kubur itu bukan nyembah kuburan. Maka pada masa dahulu orang ziarah kubur itu adalah meminta kepada orang yang ada dalam kuburan. Sekarang pada masa Islam kemudian diubah, bukan lagi meminta kepada orang yang ada dalam kuburan, ya. Itu kemudian mendoakan kepada orang yang ada dalam kuburan tersebut, yang sedang menghadapi masalah. Inilah yang disebut dengan perubahan budaya, ya, transformasi budaya, perubahan budaya dari dulu demikian menjadi demikian, dari dulu menjadi klenik sekarang menjadi islami, bukan lagi meminta kepada orang yang ada dalam kuburan, tetapi memohonkan ampun kepada orang yang ada dalam kuburan yang sedang menghadapi masalah ini. Masalahnya apa? Banyak. Karena mereka menghadapi berbagai macam ini amal perbuatan yang kurang dan lain sebagainya, itu kan demikian. Maka orang yang masih hidup, yang dia itu bisa menambah terhadap amal perbuatan orang yang telah mati, ya dilakukan. Satu, doa, mintakan ampun kepada orang lain yang mati belum sempat minta ampun, dan mintakan ampun kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Yang pertama, kata Nabi, dengarkan ini, kata Mbah Ali Maksum, ya. Kalau tidak mengerti tentang ziarah apa itu hukum ziarah kubur, dengarkan syai'an mimma yadullu ala dzalik. Hukum, ya, dalil yang berkaitan dengan ziarah kubur. Rawawis riwayatake sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim, hadis al-mar'ati, hadis wong wadon allati kanat kang ono sapa al-mar'ah tazuru ziarah sapa al-mar'ah qabra sobiyin ing kuburane anak lelakinya. Laha kedue mar'ah wa tabki lan nangis sapa mar'ah. Falam yanha mongko ora melarang ha ing mar'ah sapa sallallahu alaihi wasallam an ziyaratiha saking ziarahi mar'ah. Wa inna ma qala angin pasti ngendika sapa Kanjeng Nabi laha marang al mar'ah ittaqi wasbiri ittaqi utiya sapa sira hei mar'ah
wasbiri lan sabara sapa sira mar'ah wa qala laha as-sabru 'inda as-sadmatil ula wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi laha marang mar'ah as-sabru tawi sabar inda as-sadmatil ula ketika hentakan pertama kali peristiwa itu terjadi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang laki, orang perempuan datang berziarah ke kuburannya anaknya yang telah meninggal dunia. Biasa kelingan sama anaknya yang ganteng, ya. Anaknya laki-laki, kemudian dia nangis di kuburan. Watabki. Nah, kemudian Kanjeng Nabi itu datang dan melihat orang perempuan sedang menangis tersebut. Nabi tidak melarang ziarahnya perempuan tersebut. Hei orang perempuan, keluar kamu, tidak boleh. Tidak. Nabi malah memberikan nasihat kepada orang perempuan tersebut, ittaqi wasbiri, takutlah, wasbiri, sabarlah. Jadi ngeneng-ngeneng, ya, menenangkan, menyenangkan, menghibur orang perempuan tersebut, takutlah kepada Allah dan sabarlah. Di sini tidak ada larangan diusir kemudian dari kuburan tersebut, tidak. Bahkan Nabi mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Anak yang baru meninggal tersebut masih kangen orang tuanya, kemudian Nabi mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika peristiwa yang pertama kali itu terjadi. Itu namanya sabar. Ketika baru saja ada peristiwa, baru dia itu kemudian sabar, itu namanya sabar yang tenanan. Saya juga sabar, apa? Orang tua saya juga meninggal kemarin, meninggal. Kapan? 1 tahun yang lalu. Itu berarti bukan sabar. Yaitu sabar ketika peristiwa yang pertama kali terjadi, itu namanya sabar. Sabar saya kehilangan uang sekian juta. Kapan? 1 tahun yang lalu. Itu berarti bukan sabar. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika peristiwa yang pertama kali, kejadian yang pertama kali terjadi, ketika sabar, tabah, dia tidak mengeluh, wajahnya juga terbiasa sebagaimana orang yang dapat kenikmatan, itu adalah orang yang betul-betul sabar. Maka biasanya Mbak Ali Maksum kalau ada hal-hal seperti ini, dia menasihati banyak membaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Itu yang sering disampaikan kepada beliau, kepada santri-santrinya. Kalau ada peristiwa apa saja yang memilukan, ya, kemudian yang menghadapi persoalan apa, ya, kemudian hatinya gundah supaya tidak jatuh menjadi stres dan itu malah berat, enggak. Makanya beliau mengatakan banyak membaca ya Hayyu ya Qayyum. Ketika saya baca, ternyata di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, itu adalah syair yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, dan itu adalah ngendikan Imam Ghazali, ya, yang diikuti oleh orang-orang ahli tasawuf, para ulama sufi, yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Saya mendapatkan ini juga dari Mbah Muhaiminan. Mbah Muhaiminan juga dapat, menurut riwayat itu adalah dapat dari Mbah Khalil Bangkala Madura. Sering diucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Kalau Imam Ghazali mengucapkan sampai 1000 kali setiap hari, setiap malam. Kalau malam 500, siangnya 500, bisa dicicil. Yang penting hitungannya lebih dari 1000. Yang kedua, warwa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu sahabata idza kharaju ila al-maqabir ay yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wal muslimat wa inna insya'allahu bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum as'alullah lana wa lakumul afiyah. Na'am kanat ziyaratul kubur manhiyan anha. Hadis yang kedua, riwayatake sapa Muslimun Imam Muslim annahu ustuni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ana sapa kanjeng Nabi ana iku yu'allimu mengajarkan
sapa kanjeng Nabi as-sahabata ing sahabat. Ida kharaju nalikane metu sapa sahabat ilal maqabir marang maqabir kuburan-kuburan. Ayyakulu supaya ngucap sapa para sahabat, assalamualaikum ahlad diyar, muga-muga keselamatan alaikum ing atase sira kabeh. Ahlad diyari hai para penduduk kuburan, minal mukminina sangka wong-wong mukmin wal muslimina wong-wong muslim, wal muslimat wong muslim laki-laki, wal muslimat lan muslim perempuan. Wa inna astuni kita insyaallah bikum kelawan sira kabeh lahikuna nyusul sapa kita kabeh. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah lana marang kita walakum lan marang sira kabeh al afiyah ing kesehatan, afiat. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kanjeng Nabi mengajarkan pada sahabat ketika keluar rumah menuju ke kuburan, ya, agar mengucapkan salam, assalamualaikum ahlad diyar. Moga-moga semoga keselamatan, kesejahteraan teruntuk kalian semuanya, hai para penduduk kuburan, baik laki-laki, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sesungguhnya kita insya Allah akan menyusul pada kalian semuanya. Aku memohon kepada kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diri kita, untuk diri saya, dan kepada kalian semuanya selalu mendapatkan kewilujengan, kesehatan. Loh, masih ditungaki al-afiyah. Afiyah itu tidak hanya di dunia saja. Ketika di kuburan ditungaki al-afiyah, as-salamah, wilujeng, keselamatan, kesehatan, ya. Na'am ya kanat ziyaratul kubur manhiyan ka'anha fi sadril islam wan nasu qaribu ahdin bi jahiliyatin summa nusikha dhalika bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi amma fi'luhu wa qad sami'tah wa amma qawluhu fa huwa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Tudzakkirul akhirah. Sekarang persoalan, apakah ziarah kubur itu dilarang? Pernah dilarang? Iya. Na'am iya. Kanat ziyaratul kubur manhiyan. Kanat ziaratul kubur manhiyan. Jadi ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW di permulaan Islam. Karena apa? Tradisi jahiliyah, kalau orang itu ada kematian, laki-lakinya mati, itu kemudian perempuannya mukul-mukul pipinya, melukai terhadap anggota tubuhnya, menyobek-nyobek pakaiannya, nangis gulung kumeng di kuburan. Itu adalah demikian. Karena itu ya hidup mati, lebih baik mati bersama dengan suaminya kalau pada masa jahiliyah. Kalau ada orang laki-lakinya meninggal, ya perempuan tersebut menjadi bulan-bulanan orang lain. Karena apa? Ya tidak ada hukum bagi mereka semuanya. Kemudian ada orang yang kuat, dia mengambilnya secara paksa, kadang-kadang dijadikan budak dan lain sebagainya, karena perempuan tidak berdaya sama sekali. Itu ketika pada masa jahiliyah, sehingga nyobek-nyobek pakaian, memukuli wajah dan seterusnya biar kelihatan jelek, ya. Summa nusikha dzalika biqaulihi. Nah, hadis yang dulu pernah Nabi sampaikan untuk melarang ziarah kubur karena kondisi jahiliyah, ya tradisi jahiliyah yang seperti itu, kemudian dinasakh dengan perkataannya Nabi, dengan perbuatan Nabi yang sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Amma fi'luhu faqad sami'tah, perbuatan Nabi yang membolehkan, ya seperti Nabi melakukan ziarah kubur, kemudian sahabat menganjurkan sahabat semuanya untuk ziarah kubur, itu adalah yang dilakukan oleh Nabi.
Sedangkan perkataan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku pernah melarang kalian semuanya ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Kalau hadis ini berdiri sendiri, itu berarti ada larangan, dan yang kedua ada perintah. Fazuru, maka perintah ziarah. Kalau di dalam usul fikih, perintah yang jatuh setelah larangan itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah, boleh. Tapi hukum mubah itu bisa meningkat menjadi sunnah jika ada qarinah hadis yang lain yang menunjukkan kesunahan. Ya. Dulu kami pernah melarang, memang benar. Dulu kami pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, ziarahlah kalian. Kalau dihukumi sendiri, berdiri sendiri, fazuru, maka perintah itu adalah perintah yang tidak ada larangan tersebut, seakan-akan bermakna wajib. Faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi, Kanjeng Nabi pun telah diizinkan diudhina li Muhammadin, itu artinya Kanjeng Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menziarahi kuburan ibunya sendiri. Maka jangan sampai mengatakan, ini orang-orang yang enggak benar itu kan mengatakan Nabi itu keturunan dari orang yang musyrik, dan itu ibunya Nabi itu ibu yang musyrik, orang tidak Islam, orang kafir masuk di neraka. Itu enggak boleh seperti itu. Nabi itu dipilihkan di tempat yang paling baik, yaitu di perutnya Siti Aminah. Maka Siti Aminah itu mesti adalah orang yang baik, ya. Walaupun belum masuk Islam, karena Islam belum datang. Agamanya apa? Agama Hanifan, agama Ibrahim, millata Ibrahim. Ya, ini Siti Aminah, Dewi Aminah orang yang suci, ya, tidak penyembah berhala. Fazuru, setelah ziarah ke kuburan ibunya, dia merintahkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk menziarahi terhadap kuburan orang tuanya masing-masing. Fa innaha tudzakirul akhirah, ziarah kubur itu adalah untuk ingat kematian. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Hakim dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ziarah kubur adalah diperbolehkan, bahkan bukan hanya diperbolehkan tapi disunnahkan. Wallahu a'lamu bishawab. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Amin, 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 amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin, 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 amin ya Allah Rabbal Alamin. Wa ma taufiq illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.